Saya nabung itu mulai 2005. Saya punya uang 50.000. Uang saya masukkan kotak itu uang 50.000. Dan nyati Bismillahirrahmanirrahim saya niat daftar haji. Nah, waktu itu Bapak memang udah yakin Pak itu? Yakin. Ya, karena ada keberkahan ngangkat anak tadi ya. Jadi alhamdulillah laku gitu. Semenjak Bapak angkat anak ini, jadi keberkahannya dapat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pejuang langit. Sekarang saya ada di pusat kota Jombang, Jawa Timur. Pejuang langit, sekarang saya ingin menemui salah seorang sosok inspiratif. Dia adalah seorang tukang parkir, tapi baru-baru ini dia bisa berangkat haji bersama istrinya. Nah, katanya Bapak ini punya segudang amalan yang sangat inspiratif. Masya Allah, mungkin kalau lihat beritanya yang sekilas ini, kayak nggak percaya ya pejuang langit. Tapi berkat ketekunan menabung dan terus melakukan amalan-amalan jalur langit, gak ada yang gak mungkin di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi penasaran, pengen ketemu langsung dengan sosok juru parkir yang viral ini. Alhamdulillahi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman lidunzira ba'sa. Ternyata selama 10 tahun terakhir ini, beliau rutin sholat tahajud dan sholawat sambil bekerja. Di usianya yang 65 tahun, Salamun dan istrinya berhasil berangkat haji tahun ini setelah menabung selama 13 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain bisa pergi haji, dia juga bisa menyekolahkan kedua anaknya hingga sarjana. Masya Allah. Nah, akhirnya ketemu juga nih lokasi Pak Salamun biasa bekerja sebagai juru parkir di pertokoan Jalan Gus Dur, Kota Jombang, Jawa Timur. Langsung aja pejuang langit, kita ngobrol sama beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Anof dari Jalur Langit Pak. Saya Pak Salamun. Wah, Juru parkir. saya senang banget nih bisa ketemu langsung sama Pak Salamun. Pak, kemarin tuh saya sempat baca berita di media sosial Pak, katanya Bapak ini sempat viral. Iya. Karena tukang parkir bisa berangkat haji katanya. Iya. Itu bener Bapak? Betul. Itu ceritanya gimana Pak? Bapak bisa berangkat haji itu udah nabung berapa lama Pak? Saya nabung itu mulai 2005. 2005 saya sesudah malam, saya setiap hari sholat tahajud. Sudah sholat tahajud, saya punya uang 50.000. Uang itu saya masukkan dalam kotak itu. Ya, saya punya kotak itu, saya sholat tahajud, uang saya masukkan kotak itu uang 50.000. Saya nyati Bismillahirrahmanirrahim saya niat daftar haji. Oh, jadi itu titik awalnya Pak? Iya. Bapak sholat tahajud, udah gitu meniatkan untuk berangkat haji. Nah, tapi kan pada saat itu Bapak nggak ada tabungan? Nggak ada. Wah. Punya uang 50.000. Cuma 50.000 buat itu waktu itu? Oke. Nah, waktu itu Bapak memang udah yakin Pak itu? Yakin. Sudah 2011, saya sudah sholat isya itu, uang itu saya bongkar. Ternyata ada 25 juta. Wah, alhamdulillah. Ya, saya nyuruh anak saya yang nomor 2 daftar haji. Oke. Waktu itu ada biaya pendaftaran berapa? 25 juta. Oh, langsung di store semuanya Ya, tuh? semua. Setelah itu di store, Bapak mulai nabung lagi? Ya, nabung lagi. Wah. Terus kalau Ibu gimana? Ibu itu ada orang naik sepeda motor, di situ dagang, terus ke saya. Saya ditanya, Pak, sudah daftar haji? Sudah, sama istri. Tidak, karena apa kok tidak sama istri? Ya, memang uangnya Pak. Itu. Saya masih mendidik anak sekolah kuliah 2, masih mendidik anak SMA 1. Masya Allah. Saya dipesan sama orang itu, Pak, saya pesan kalau di rumah besok didaftarkan ya haji ya istrinya. Loh iya Pak? Iya, kalau tidak didaftarkan itu tidak bisa saring sama sampean, babaran sama sampean. Oh, jadi ya, tujuan orang itu suruh daftarin istri supaya berangkatnya sama Bapak. Nah, saya pagi hari saya nyuruh anak saya daftarkan ibunya. Saya punya tabungan 6 juta. 6 juta. Ya, saya suruh ke sana, anak saya itu
Tapi sisanya saya itu dana talangan. Wah, siang panas-panas begini kayaknya asik nih kalau kita sambil menikmati es kelapa alpukat. Nah, kalau untuk istri, Pak, itu amalan-amalannya sama kayak Bapak? Sama, ikut sama saya. Oh, bareng? Iya. Wah, Masya Allah. Jamaah. Nah, saya yang penasaran juga, Pak. Gimana tuh, Pak, Bapak berikhtiarnya? Sembari Bapak kerja jadi tukang parkir, menafkahi keluarga, habis itu anak sekolah, dan bisa nabung buat haji tuh, apa sih, Pak, rahasianya, Pak? Ya, satu harus kesabaran gitu ya. Sabar aja, Pak, ya. Sabar, yakin kalau Ya. semua itu jalannya udah diatur sama Allah, Pak. Sudah, ya. Masya Allah, pejuang langit. Mengunjungi Baitullah untuk menunaikan ibadah haji adalah impian setiap muslim. Bahkan guru ngaji saya pernah bilang, dengan pergi berhaji dan menjadi haji yang mabrur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan surga. Masya Allah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, umroh ke umroh merupakan kafarah, dosa di antara keduanya. Sedangkan haji mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di rumah Pak Salamun dan sekalian bisa berkenalan dengan istrinya. Nah, jadi sekarang Bapak itu anak ada berapa, Pak, Bu? Anak ada 5. Ada 5? Anak ada 5. Cewek, cowok? Cewek, cowok, cewek lagi, cowok-cowok. Nah, pendidikannya gimana, Pak? Pendidikan semuanya S1. Semuanya S1? Masya Allah, jadi pada kuliah semua, Pak, ya? Kuliah di Jombang juga? Yang ada di Universitas Darul Jombang itu 2. Yang anak nomor 1 ngambil ekonomi manajemen. Anak yang 2 ngambil teknik mesin. Yang nomor 3 cewek di Jombang yang di Stikip itu ngambil bahasa Indonesia. Yang keempat di Seti ngambil ekonomi manajemen. Yang kelima di Universitas Malang, Negeri Malang. Masya Allah. Itu ngambil ekonomi pembangunan. Jadi nggak ada alasan, Pak, ya, mau kita kerja apa aja. Wah, yang penting tuh kita kerja keras, kerja ikhlas. Insya Allah semua kebutuhan bisa terpenuhi. Dan ini buktinya Bapak nih, walaupun jadi tukang parkir, anak S1 semua nih sarjana. Bisa berangkat haji pula. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga nih ya, pejuang langit, Pak Salamun ini bisa menjadi pelecut semangat kita untuk rajin beribadah, rajin bekerja, dan mengejar target kita. Nggak hanya duniawi, tapi akhirat juga, Pak, ya. Amin, amin, amin. Masya Allah. Pejuang langit, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Puji. Pak Puji ini banyak sekali amalan-amalan jalur langitnya. Nah, saya akan gali tuh semua amalan jalur langitnya. Kita sekarang itu mau menuju beli buah, Pak, ya? Iya, beli buah. Untuk mempersiapkan jualan jusnya Pak Puji. Pejuang langit, salah satu jalur langitnya Pak Puji dan istri adalah dengan merawat anak yang terlantar. Anak kecil bernama Zulfi yang dia angkat sejak usia 2 tahun ini ternyata juga menjadi berkah tersendiri bagi keluarga Pak Puji. Padahal sebelumnya Pak Puji dan istri sudah punya 3 anak pintar dan 2 diantaranya merupakan hafiz Quran. Masya Allah. Pak Puji. Ya. Pak Puji, bisnis jualan jus ini udah berapa lama, Pak, kalau boleh tahu? Ya, setahun belakangan inilah. Emang sebelumnya pernah jualan apa? Saya dulu pernah jualan gorengan tapi kurang begitu jalan. Terus pernah jadi supir truk loh. Supir truk apa nih? Supir truk ini yang engkel itu loh. Terus kenapa pindah, Pak? Dari supir truk gorengan kok akhirnya jadi jualan jus? Ya mungkin ada
keberkahan setelah saya ngangkat anak. Jadi saya pindah sini. Oh, sebelumnya tuh kenapa? Gagal terus, ada aja masalah? Iya, kalau di truk itu udah banyak godaan-godaan, masa ada aja yang di truk itu, di jalan ya Mas. Iya. Setelah jualan jus, itu kenapa sekarang kok bisa malah sukses gitu? Ya, karena ada keberkahan ngangkat anak tadi ya, jadi alhamdulillah laku gitu. Semenjak Bapak angkat anak ini, jadi keberkahannya dapat Iya. banyak. Dan berkembang. Saya bisa mengembangkan ada ternak puyuh di rumah gitu. Itu diternakin terus Bapak jualan telur puyuhnya juga? Iya. Wah, menarik nih. Pak Puji, kan Bapak sempat bilang tadi Bapak gagal jadi supir truk, jualan gorengan juga nggak laku. Nah, apa yang membuat Bapak memilih untuk ngangkat anak, Pak? Sedangkan ekonomi lagi pas-pasan. Ya, saya yakin rezeki itu pasti ada yang ngatur ya, Allah ya pasti yang ngatur ya. Dan alhamdulillah ketika awal-awal dulu anak angkat saya itu di rumah kan sempat sakit ya. Ya. Karena saya pas nggak ada uang ya, tiba-tiba saya dikasih kerjaan sama orang ya, tiba-tiba gitu dikasih kerjaan orang, dan alhamdulillah hasilnya bisa buat Biaya pengobatan? biaya pengobatan. Alhamdulillah. Jadi tiba-tiba ada aja rezekinya, Pak ya? Ada. Wah, alhamdulillah. Masya Allah, keasikan cerita sampai lupa nih kalau buahnya sudah terkumpul semua. Tinggal kita timbang, bayar, dan kembali ke rumah untuk dibikin jusnya. Gus Mas, piro iki? Ini 140. 140. Nggak ditimbang dulu, Mas? Kan biasanya sudah Pak Muji biasanya sudah ke sini. Saya Oh. sering beli dia. Udah langganan? Iya. Jadi ini beneran nggak perlu ditimbang lagi, udah percaya nih? tahu. Iya, udah tahu. Wes Mas, terus kayak sampai nih. Nggih, Ya, suwun. oke ya. Nggih. Ya. Ya, mari Mas. Nggih, mari. Penjual langit, seperti inilah keseharian Pak Puji dan istrinya di rumah. Mereka menyiapkan jus buah dalam kemasan yang dijual lewat warung-warung di sekitar desa Cangkring Randu. Tak lupa, sebelum memulai pekerjaan, Pak Puji dan istri selalu mengawalinya dengan membaca ayat kursi. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasyi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la yautuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Masya Allah, pejuang langit. Jadi ini sudah menjadi rutinitas bagi Pak Puji dan istri selalu mengamalkan ayat kursi sebelum beraktivitas. Baik itu keluar rumah, mencari rezeki, habis itu menjualan jus seperti ini, selalu membaca ayat kursi yang mana agar bisnis dan pekerjaannya menjadi lancar. Masya Allah. Masya Allah pejuang langit. Karena keagungan ayat kursi, memang banyak orang mengamalkan membacanya dalam aktivitasnya sehari-hari. Namun menurut para guru yang mengajarku, berdasarkan penjelasan Nabi SAW, sebenarnya mengamalkan ayat kursi ini akan lebih baik dilakukan di 3 waktu. Pertama, di setiap pagi dan petang. Kedua, waktu sebelum tidur. Dan ketiga, setelah sholat 5 waktu. Masya Allah pejuang langit. Ayat kursi ini sangat dahsyat ya. Bahkan kata guru saya, ayat kursi dalam surah Al-Baqarah ayat 255 ini termasuk ayat paling agung dalam Al-Quran. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayat mana yang paling agung dalam kitabullah? Ubay menjawab, ayat kursi. Maka beliau SAW menepuk dada Ubay, kemudian berkata, wahai Abu Munzir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Alhamdulillah, saya bisa ketemu dengan Zulfi yang dirawat Pak Puji dengan penuh cinta kasih.
seperti anak kandungnya sendiri. Dari mulai mengajarkan mengaji, menyekolahkan, dan memberikan makanan bergizi, anak ini akhirnya tumbuh sehat menjadi anak soleh kebanggaan keluarga. Pak, saya jadi penasaran, Pak. Ya. Kenapa sih Bapak ngangkat anak, Pak? Ya, satu karena kasihan ya, dalam arti kasihan itu kondisi yang di sana itu tidak memungkinkan dia untuk berkembang menjadi anak yang baik, pastinya dalam arti baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan untuk makanan gitu juga kan kurang memungkinkan lah. Ya. Nah, pada saat itu ide ataupun rencana mengangkat anak itu memang datang dari Bapak atau memang dari Bapak sama Ibu? Karena yang tahu pertama kan saya. Jadi sebelum saya ambil itu saya juga konsultasi ke istri. Saya telepon lah, gimana ini gitu kan. Istriku ya nggak apa-apa, mendukung kan. Dan alhamdulillah anak dan istri saya juga mendukung. Dengan senang hati, terbuka, alhamdulillah itu. Ya terima kasih ke anak istri saya mau mendukung itu niat baik saya. Gitu. Nah, waktu pas sudah diangkat menjadi anak, ada nggak sih Bu perubahan-perubahan di keluarga? Mulai ngangkat itu kita punya usaha itu ya berjalan dengan lancar. Di samping rezeki saya mulai lancar, tapi yang paling terbesar itu anak-anak saya menjadi pintar. Dari 3 anak kandung saya, yang 2 udah hafid. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah pejuang langit, setiap manusia ada kalanya mengalami periode buruk dalam hidupnya. Tapi saat kita memilih hijrah dan hidup di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semua kesulitan rezeki bisa dilewati. Seperti pasangan Pak Puji dan istrinya yang punya banyak jalur langit. Dengan membantu merawat seorang anak dari keluarga tidak mampu, malah justru membuka pintu rezeki yang baru. Saya jadi teringat saat guru ngaji saya bercerita bahwa anak-anak juga sudah ada rezekinya masing-masing, sehingga kita manusia tidak perlu mengkhawatirkannya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar." Masya Allah. Hanya butuh sekitar 2 tahun saja sejak mengangkat anak dari keluarga tak mampu, sekarang Pak Puji dan istri sudah punya banyak bisnis yang menguntungkan. Di antaranya berjualan jus ke berbagai warung dan punya ternak burung puyuh dengan omset belasan juta setiap bulannya. Meski dulunya sempat terlilit hutang puluhan juta rupiah, kini dengan penghasilannya sekarang, Pak Puji sudah bisa membeli mobil baru dan memberikan pendidikan terbaik untuk putra-putrinya. Pastinya semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah menikah, berkahnya doa-doa istri, saya merintis dari awal sampai segini hasilnya ya alhamdulillah. Awal-awal jualan, itu ibu tuh masih tetap rutin, dia nggak kendor sama sekali, Pak? Iya, Duha, ayat kursi, nggak kendor? nggak pernah kendor.